Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Oke, baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat di Masjid As-Salam. Masjid As-Salam, masjid yang selamat, membawa keselamatan. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang salam. Bang Misbah tadi sudah mengatakan bahwa Nabi itu senang salamnya 3 kali, ya. Karena ketika itu ada salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Jadi ketika itu sahabat ini sedang di dalam rumah. Terus Nabi mengunjungi rumah sahabat ini, terus diketok salam. Tok tok tok, assalamualaikum. Sahabat yang tahu ini suaranya Nabi. Ini Nabi nih yang ketok salam nih. Maka sahabat langsung jawabnya pelan di dalam hati. Waalaikumsalam. Nabi dengar enggak di luar? Tidak dengar. Nabi ketok lagi, assalamualaikum. Sahabat jawab lagi, waalaikumsalam. Dengar tak? Tidak dengar. Sampai 3 kali assalamualaikum, tetap sama, jawabnya pelan, waalaikumsalam. Karena Nabi 3 kali tidak mendengar jawaban salam, Nabi langsung pergi. Kalau kita kan tak ada. Kalau dah tak dengar 3 orang nih, wah makin digedor, assalamualaikum, di teleknya jendela rumah kawannya tuh. Ada orang tak ada. Kalau Nabi 3 kali salam tidak ada orang, langsung pergi. Nah, sahabat ketika mendengar kayaknya Nabi udah tidak ada nih, cepat langsung keluar. Langsung dia agaknya disamperinnya Nabi, terus mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau pergi ya Rasulullah? Habisnya aku 3 kali salam, tidak ada yang jawab. Aku tidak mendengar jawaban, kiranya tidak ada orang di dalam rumah. Aku jawab ya Rasulullah, cuma kecil di dalam hati. Nah, inilah certiknya sahabat ini. Terus Nabi tanya lah, kenapa engkau jawabnya kecil di dalam hati? Apa kata sahabat? Aku sengaja ya Rasulullah. Kenapa sengaja? Biar engkau mengulang salammu sampai 3 kali. Kenapa? Karena salam itu adalah doa bagi yang mengucapkan dan bagi yang menjawab. Doa assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan untuk kamu, amin. Wa rahmatullah, dan semoga Allah turunkan rahmat hadiah untuk kamu, amin. Wa barakatuh, dan semoga Allah turunkan keberkahan untukmu, untuk keluargamu, untuk seluruh anak istrimu, amin. Bayangkan, dan yang mendoakan ini Nabi. Maka rugi kalau cuma didoakan 1 kali. Maka ku jawab salam kecil biar didoakan sama Nabi 3 kali. Cerdik dah sahabat tuh. Biar Nabi doakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan Nabi doakan biar kau selamat, biar kau dapat rahmat, dapat hadiah, dapat berkah. Rugi kalau cuma 1 kali. Makanya aku jawab kecil biar didoakan 3 kali. Nah, begitu dia. Maka tadi Bang Misbah tadi 3 kali agar apa? Agar kita saling mendoakan satu sama lain. Ya. Nah, sekali lagi kita jawab salam agar salamnya bukan cuma sebatas jawab saja, tapi benar salam yang saling mendoakan dan mendoakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kalau kayak gitu. Jawab salam kalau lengkap, maka jawabannya juga lengkap. Kalau setengah juga setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jawab assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Benar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, kom salam, kom lam. Hancur gitu. Siapa yang suka nak salam kayak gitu tuh? Balik ke rumah, assalamualaikum. Pasti jawabnya kom salam. Assalamualaikum kom salam. Mekom lam. Maka kita assalam, saling menebarkan salam. Ya, ini assalam agar Allah yang Maha memberikan keselamatan, menurunkan keselamatannya kepada kita semuanya. Maka salinglah menebarkan salam dan memberi hadiah agar kalian saling mencintai satu sama lain. Bahkan kata Rasulullah SAW,
Barang siapa yang berjumpa dengan sahabatnya, terus dia mengucapkan salam, dia berjabat tangan, coba jabat tangan. Dia berjabat tangan seperti ini, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus dia ngobrol. Selama dia ngobrol dan sampai dia berpisah, itu Allah akan menggugurkan semua dosa-dosanya. Maka ketika kita berjumpa ini, saya mengucapkan salam, ya, abang kakak semuanya balas salamnya. Maka selama perjumpaan kita di sini, inilah proses Allah menggugurkan dosa-dosa kita sampai kita berpisah nanti. Itu hebatnya assalam. Takbir. Ini baru assalam ini. Banyak ini kajian tentang assalam. Ya kan? Nah, assalam yang Maha memberikan keselamatan, kesejahteraan. Nah, harusnya kita sebagai seorang mukmin, kita ini adalah Abdus Salam. Siapa Abdus Salam? Jawabnya apa? Yarhamukallah. Kita ini Abdus Salam, kita ini hamba dari Assalam yang Maha memberi keselamatan. Makanya kita sebagai Abdus Salam, kita sebagai hamba yang Maha memberikan keselamatan, harusnya menjadi, ya, orang lain menjadi selamat atas segala lisan dan perbuatan kita. Seorang mukmin itu, kata Nabi, adalah orang yang bisa selamat dari lidah dan perbuatannya. Maksudnya apa? Kalau memang kita Abdus Salam, kalau memang kita ini seorang beriman, maka orang lain itu harus selamat dari lidah dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, kalau kita datang ngumpul sama kawan kita selamat tak dari lidah kita? Kawan kita selamat tak dari lidah kita? Mana ada yang disakat kawannya itu? Tak selamat. Allah mati lagi datang, ya Allah. Kalau udah kawan kita ada yang datang besok itu, Allah lemahnya udah datang. Kenapa? Karena mulutnya itu macam pedang, buat sakit hati orang. Ada kayak gitu? Atau kita kayak gitu? Iya. Berarti kita belum menjadi Abdus Salam, kita belum menjadi hamba yang membawa keselamatan. Harusnya orang lain yang dekat dengan kita harus merasa selamat atas lidah dan perbuatan kita. Ya. Nah, dan banyak-banyak berdoa dengan menyebut Ya Allah Ya Salam. Ketika kapan? Ketika kita merasa diri kita ada terkena musibah, ketika kita merasa butuh keselamatan, ketika kita merasa diri kita ini lagi terguncang, lagi butuh pertolongan, banyak-banyak nyebut Ya Allah Ya Salam. Banyak-banyak berdoa. Itu sedikit tentang Assalam. Ya, karena kita berada di masjid Assalam. Ya, kalau mau dilanjutkan panjang lagi, tapi temanya kita lain, bukan Assalam, kecuali tema Assalam tadi. Ya kan? Insyaallah. Nah, itu dia tentang salam. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita malam hari ini. Hadirnya kita di sini bukan karena kita yang mau, bukan karena kita mampu untuk datang, bukan karena kita kebetulan lewat pengen ini. No, hadirnya kita di sini karena Allah yang memilih kita semuanya untuk bisa hadir. Nah, yang pegang Quran silahkan buka Qurannya di surah ke-20 ayat ke-13. Surah ke-20 ayat ke-13, silakan dibuka Qurannya. Surah Al-Baqarah ayat ke-12. Dan aku telah mengetahui, maka dinaskanlah apa yang akan diwajibkan kepada. Tuh, wa ana tartuka, dan aku telah memilih kamu. Jadi hadirnya kita di sini karena apa? Karena apa? Karena Allah yang memilih kita. Allah memilih kamu secara pribadi. Bayangkan di antara jutaan manusia di kota Pontianak ini, bayangkan kita menjadi salah satu yang Allah pilih untuk bisa duduk di majelis ta'lim, untuk bisa duduk di taman-tamannya surga. Maka kata Allah, hadirnya kamu di sini bukan karena kebetulan, bukan karena diajak, bukan karena pas terlihat postingan pas ini. No, datangnya kamu di sini, hadirnya kamu di sini karena memang Allah yang memilih kamu. Maka kata Allah, fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan disampaikan. Maka apa yang akan disampaikan malam hari ini bukan karena ini memang materinya pengen saya sampaikan, pengen ke pengajiannya, bukan. Karena yang akan disampaikan malam hari ini, inilah yang engkau butuhkan, kata Allah. Inilah yang kamu butuhkan. Wa ana nadhirum mubin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ilmu datangnya bukan dari Bang Beri. Ilmu datangnya bukan dari pengajian ini. Ilmu datangnya dari Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Saya ini cuma speaker. Cuman toa saja yang ngomong-ngomong cuap-cuap. Hari ini Allah pengen berbicara kepada kita semuanya lewat ayat-ayat Quran. Maka hari ini kalau ada dapat sesuatu, langsung katakan pada dirinya, oh ini untuk saya nih. Ini untuk saya nih. Karena memang Allah memilih kamu untuk hadir di sini. Ya, maka ini semua ayat untuk kita. Nah, kita sebentar saja. Ya, kita mau bahas tentang generasi muslim terbaik. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya, buka di surah ketiga ayat ke-110. Surah ketiga ayat ke-110. Surah Al-Imran ayat ke-110.
Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tuh, apa kata Allah? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Bahwa kalian ini, kita semuanya ini, umatnya Rasulullah SAW adalah generasi umat terbaik di sepanjang zaman. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, yang pernah Allah lahirkan dari seluruh manusia di muka bumi ini. Kita adalah umat yang terbaik, kita adalah generasi yang terbaik. Kenapa? Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Tuh, ta'muruna bil ma'ruf, karena tugas dakwah yang kalian emban. Kalian manusianya sama kayak Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua bentuk manusianya beginilah, dia tak ada manusia yang beda. Terus apa yang membuat kita spesial? Apa yang membuat kita istimewa? Karena tugas amanah yang kita bawa, yaitu apa? Al-Qur'an. Karena Al-Quran inilah yang membuat kita menjadi generasi terbaik di antara semua umat muslim, semua umat manusia di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam. Kita tidak ada yang spesial dari tubuh kita ini, sama saja. Matanya tetap dua, hidung satu, semua tidak ada yang spesial. Yang buat spesial adalah Al-Quran. Kenapa? Karena apa saja yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Maka dia akan menjadi yang terbaik dan Allah akan muliakan. Ya, kita lihat satu malamnya seperti malam biasa, tapi karena malam ini turun Al-Quran, maka malam ini menjadi malam terbaik dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan lebih baik daripada 1000 bulan malam. Malam apa? Lailatul Qadar. Sama enggak malamnya? Gelap juga enggak? Sama, tapi karena turun Al-Quran di malam ini menjadi malam terbaik karena dekat dengan Al-Quran. Allah muliakan dan menjadi terbaik, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan malam. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, makanya bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Bahkan lebih baik di antara semua bulan. Allah muliakan bulan Ramadan. Kenapa? Karena turun Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, makanya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, yang terbaik di antara semua malaikat. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah, makanya kota Mekah Madinah menjadi kota yang paling mulia dan terbaik di seluruh dunia. Kenapa? Karena Al-Quran turun di dua kota itu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, makanya Nabi Muhammad menjadi Nabi terbaik dan yang paling mulia di antara semua Nabi. Ya. Dan Al-Quran diturunkan, bahkan pinjam ini, Al-Quran ketika turun di selembar kertas, ini kertasnya terbuat dari apa? Kertas biasa enggak nih? Sama kayak buku paket sekolah enggak? Sama kan? Sama kan? Boleh enggak dikoyak nih? Ngapa pula sama kertasnya? Boleh dibakar enggak nih? Ngapa pula? Kita injak boleh enggak nih? Ngapa pula? Ini kan kertasnya biasa, bukan dari emas. Kenapa? Karena di dalamnya ada ayat-ayat Quran. Bahkan selembar kertas saja ketika diisi oleh tulisan Quran, Allah muliakan. Mana ada yang mau kita letak bawah pun kita tidak mau. Apalagi kita injak, mana kita mau? Padahal bisa enggak? Bisa, tapi mau enggak? Kenapa? Karena Allah muliakan ini. Selembar kertas. Apalagi kita sebagai manusia, ketika tubuh ini diisi, matanya selalu melihat Quran, telinganya selalu dengar Quran, mulutnya selalu baca Quran, di dalam hatinya selalu hafal Quran, otaknya selalu memikirkan ayat Quran, maka demi Allah, Allah akan muliakan tubuh kita ini di antara miliaran manusia di muka bumi. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, selembar kertas saja bisa Allah muliakan, apalagi dirimu seorang manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa diri kita masih sering dihina orang? Kenapa kita masih sering menghinakan diri kita untuk cari dunia? Rasa-rasanya hidup kita masih hina, rasa-rasanya hidup kita masih rendah dan direndahkan oleh orang. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Maka kalau mau hidup mulia dan menjadi umat muslim terbaik, generasi terbaik, maka dekatlah dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh lagi dari Al-Quran. Karena hanya Al-Quran saja yang bisa memuliakan dan bisa membuat orang itu mulia menjadi generasi terbaik. Kita ini saking istimewanya, saking spesialnya, saking kita ini terbaiknya di antara semua umat muslim, saking Allah istimewakan. Salah satu keistimewaan umatnya Rasulullah SAW yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, saking istimewanya kita. Pernah tidak kita minta dilahirkan sebagai umatnya Rasulullah? Tidak pernah. Bahkan sekelas Nabi Musa saja. Kenal Nabi Musa? Kenalan di mana? Di mana? YouTube. Kapan Nabi Musa punya YouTube? Itu Pak Musa kepala desa. Kapan Nabi Musa punya YouTube?
Siapa nama istri Nabi Musa? Khadijah. Khadijah dari mana? Nanti dia jawab aja, Bu Musa. Bu Musa kata dia. Ya Allah. Bagaimana tadi tak jadi lupa kan? Istri Nabi Musa. Jadi istri Nabi Musa pula, Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa itu ketika itu di atas gunung lagi merenung, ya, terkadang berdialog sama Allah. Tiba-tiba datang seseorang yang pakai jubah panjang, jenggot panjang, sorban panjang, mukanya seram. Datang pada Nabi Musa. Assalamualaikum ya Musa, kata orang ini. Nabi Musa tak jawab salamnya. Musa, jawablah salam tuh. Tak boleh tak jawab tuh. Tidak, jawab salammu ada racun di dalamnya. Kau ni siapa? Tahu pula kau ni, katanya. Aku ni iblis. Jadi iblis menyamar jadi manusia mendatangi Nabi Musa. Langsung mau ditinju Nabi Musa. Sabar lu Musa, katanya. Kau mau apa ke sini? Tak bisa kau goda aku, kata Nabi Musa. Tinju sekali mati nih, kata Nabi Musa. Kan jangan kayak gitu, katanya. Kenapa pula? Aku nih rasa-rasanya bosan dah goda manusia. Kata iblis nih, pengen pula tobat pula rasanya nih. Nah, iblis nih pernah pengen tobat. Pengen pula tobat, tapi ya tanya loh sama Allah, di antara semua manusia cuman engkau yang bisa ngomong sama Allah. Oh, kata Musa, emang apa, kata Musa? Semua nabi itu tak bisa, cuman engkau yang nabi yang bisa. Emang apa, kata Nabi Musa? Tolonglah tanya sama Allah. Tolong tanya sama Allah, kira-kira kalau aku tobat ini diterima tak ya? Jadi iblis itu pernah pengen tobat. Terus Nabi Musa tanya kepada Allah. Terus sampaikan ke iblis, wahai iblis, Allah bilang apa? Kalau memang engkau taubat, kata Nabi Musa, maka Allah akan menerima taubatmu dan mengampunkan semua dosa-dosamu. Bayangkan, iblis saja kalau taubat diterima, apalagi kita tak macam iblis. Maka kalau taubat insya Allah diterima. Iblis saja diterima, tapi ada syarat, kata Nabi Musa. Apa syaratnya? Kau sujud sama Adam. Sujud sama Adam. Apa kata iblis? Mana mungkin? Dulu waktu Adam masih sehat bugar ya, yang merintahkan langsung Allah, aku tak mau. Apalagi sekarang Adam dalam tanah. Terus engkau lagi yang ngomong, tak usah tak jadi tobat lah, kata iblis. Biar dia lah daripada sujud sama Adam. Bayangin tuh, iblis itu tak jadi tobat gara-gara gengsi. Terkadang gengsi itu membuat kita tak jadi bertobat. Karena gengsi, takut dibilang ustazah lah, takut dibilang orang alim, gengsi sama kawan-kawannya. Nanti kalau pakai rok panjang macam mana ya, nanti kalau pakai jilbab panjang diwolo-wolo. Takut kadang gengsi, minder, itu yang buat kita tak jadi tobat, tak jadi berubah. Betul lah? Takut nak pakai jenggot nih, Allah nanti bilang aku jenggot pula nih, takut ini. Ya takut nak posting-posting. Ya, terkadang gengsi itulah virusnya iblis, buat kita tak jadi hijrah, buat kita tak jadi tobat. Maka kata iblis, dah lah aku pergi lah, saat pergi dia. Nah, ketika itu Nabi Musa di dalam hatinya ada sedikit sombong. Ada sedikit sombong. Apa sombongnya Nabi Musa? Apa sombongnya Nabi Musa? Ada sedikit bangga. Apa bangganya? Apa bangganya Nabi Musa? Oh iya ya, dari semua nabi cuma aku yang bisa ngomong sama Allah ya. Nabi lain tak bisa ya. Astagfirullah, langsung dia. Ngapa jadi sombong gini nih? Langsung Allah tegur. Langsung Allah kan bisa ngomong langsung dengan Nabi Musa. Wahai Musa, kata Allah, aku tahu isi hatimu. Walaupun engkau, aku tahu isi hatimu, kau lagak, kau sombong, kau bangga karena kau bisa ngomong dengan aku. Apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah, walaupun engkau bisa berbicara dengan aku, tapi ada 10.000 hijab yang membatasi antara dirimu dan diriku. Satu hijabnya itu kayak langit dan bumi, jaraknya itu. Jadi jaraknya Nabi Musa sama Allah itu jauh sekali, ada kayak pembatas 10.000. Walaupun bisa ngomong, tapi masih ada pembatas. Ketahuilah wahai Musa, nanti di akhir zaman ada segolongan umat, mereka manusia biasa, mereka bukan nabi. Nabi mereka nabi yang terbaik. Mereka semua tidak bisa berbicara kepadaku, tapi ketika mereka mengangkat tangan berdoa kepadaku, ku buka 10.000 hijab itu antara aku dan dia, sehingga aku dan mereka begitu dekat. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat dengan mereka. Tak ada hijab antara aku dengan mereka, bahkan aku lebih dekat daripada orang dengan mereka. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan aku nabi umat itu. Tidak bisa, karena nabi mereka nur cahayanya sudah kuciptakan sebelum Adam diciptakan, Nabi Muhammad SAW. Terus apa kata Nabi Musa? Kalau begitu jadikan aku umat itu saja ya Allah. Jadikan aku manusia biasa itu ya Allah. Tidak bisa, karena engkau ditakdirkan menjadi nabi untuk mengurus umatmu sekarang. Nah, mereka itulah umat terbaik di akhir zaman. Siapa mereka? Kita hari ini. Kita yang disebutkan Allah
yang apabila mengangkat tangan berdoa, Allah buka 10.000 hijab itu. Dan Nabi Musa, seorang nabi, bisa ngomong sama Allah, punya 9 mukjizat, pengen terlahir kembali seperti kita. Betapa bersyukurnya kita terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, Allah tak akan memberikan semua keistimewaan kepada kita. Semuanya karena Rasulullah SAW. Bahkan khusus untuk umatnya Rasulullah SAW, kata Allah di surah 6 ayat 160, apabila umatnya Rasulullah SAW ini melakukan satu kebaikan, maka akan dibalas berapa kali? 10 kali lipat. Jadi kalau kita berbuat satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Khusus kita saja. Untuk umat yang lain tidak. Umat yang lain sekali berbuat kebaikan dibalas 1 kali. Tapi khusus umatnya Rasulullah, 1 kali kebaikan dibalas 10 kali lipat. Bahkan di surah 2 ayat 260, 700 kali lipat dibalas. 260 atau 261. Bayangkan, itu khusus siapa? Umatnya Rasulullah SAW. Khusus kita saja. Saking apa? Saking istimewanya, saking generasi terbaik di antara semua generasi. Umat yang lain tidak dapat sama sekali. Dan apabila kita melakukan satu maksiat, satu keburukan, satu dosa, dibalas berapa kali? Kalau satu kebaikan dibalas berapa? 10 kali lipat, bahkan berapa? 700 kali lipat. Tapi kalau berbuat satu keburukan, satu maksiat, satu kejahatan, dibalas berapa? 1 kali saja, bukan 10. Kalau satu kebaikan dibalas 10. Tapi kalau satu kejahatan, satu maksiat, satu dosa dibalas berapa? 1 kali saja. Itu sayangnya Allah dengan kita. Bahkan tidak dibalas sama sekali. Tak dibalas sama sekali. Kenapa? Salah satunya karena semua nabi itu punya doa untuk umatnya yang membangkang, untuk umat yang keluar dosa. Dan doa ini akan langsung dikabulkan sama Allah saat itu juga. Ketika itu Nabi Nuh mengajak semua umatnya, semua kaumnya untuk nyembah Allah. Apa kata kaumnya? Kau urusi anak istri kau. Anak istri kau yang tak mau ikut. Mana Allah Tuhan kau itu? Tidak ada. Semuanya membangkang. Tidak ada yang mau sholat. Tidak ada yang mau ikut Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengangkat tangan berdoa. Doa Nabi ke umatnya. Ya Allah, umatku semuanya membangkang. Mereka tidak mau beribadah kepadamu. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang zalim ini dan gantikan dengan manusia yang baru yang beribadah kepadamu. Apa kata Allah? Ku kabulkan doamu ya Nuh. Maka Allah tenggelamkan seperti ke bumi. Dihabiskan semua manusia di muka bumi itu dan dilahirkan generasi yang baru di atas kapal Nabi Nuh. Allah kabulkan tak? Kabulkan. Dihancurkan semuanya. Manusia dibinasakan semuanya. Begitu juga Nabi Lut. Ketika itu Nabi Lut, kaumnya, umatnya melakukan nama kaum itu kaum Sodom. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau bahasa kita sekarang lagi bete. Tahu tak lagi bete? Ya? Lagi bete, LGBT. Ya, itu kaum Sodom jauh zamannya Nabi Lut. Ketika itu Nabi Lut mengatakan apa? Wahai kaumku, jangan kalian melakukan kezaliman laki-laki dengan laki-laki. Hei, Allah sudah ciptakan laki-laki dan perempuan. Apa kata mereka? Yang iri. Bilang ya mau. Nabi digitukan. Bahkan Nabi Lut difitnah ketika itu malaikat Jibril dan 2 orang malaikat lainnya menyamar sebagai laki-laki menyampaikan wahyu ke rumah Nabi Lut dalam berupa wujud manusia, dan istri Nabi Lut menfitnah Nabi Lut, sebarkan keluarga, lihatlah Lut homo tersebut, ada laki-laki di rumahnya. Bahkan istrinya sendiri yang menyebarkan berita bohong. Cie Lut bilang kita tak usah, tapi dia sendiri ada laki-laki ganteng tak mau ngasih-ngasih katanya. Bayangkan tuh umatnya kayak gitu tuh. Sebenarnya malaikat itu ingin menyampaikan, besok pagi engkau silahkan keluar dari rumah, tinggalkan negeri ini. Karena Nabi Nuh berdoa, ya Allah, umatku, kaumku melakukan kezaliman, mereka semuanya LGBT, mereka tak beribadah padamu, mereka melakukan banyak dosa. Ya Allah, hancurkan satu negeri. Apa kata Allah? Ku kabulkan doamu ya Nuh. Maka Allah angkat satu negeri, dihempaskan ke bumi, dihujankan batu, semua hancur, bahkan manusia berubah jadi batu. Bahkan saking cepatnya azab Allah itu, mohon maaf, ada penemuan di Mesir di mana kalau tidak salah, bahkan kaum Sodom belum sempat merubah ekspresi wajah terangsangnya, karena dia sedang melakukan sama laki-laki di saat Allah mengazab mereka. Mengubah bentuk wajahnya tidak sempat, saking cepatnya azab Allah itu. Begitu setiap nabi mendoakan kaumnya membangkang ketika tidak bisa dikasih tahu lagi. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa ketika itu mengajak Fir'aun beserta semua pengikutnya, ayo nyembah Allah. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan, kata Fir'aun.
Dan apa semua kaumnya bilang apa? Betul, Firaun itu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Firaun. Nabi Musa mengangkat tangan, ini benar loh doanya, ada loh semua di dalam Al-Quran. Ya, ada ayatnya semuanya. Kalau Nabi Musa di surah 10 ayat ke-88, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, hancurkan Firaun beserta semua pengikut-pengikutnya, karena mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan tidak mau menyembah Engkau. Apa kata Allah? Ku kabulkan doamu ya Musa. Maka Allah tenggelamkan semuanya di dalam lautan dan diganti dengan kaum yang baru. Begitu juga Nabi kita, hampir semua Nabi pernah mendoakan semua umat yang membangkang. Begitu juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah berdoa sama Allah, ya Allah, nanti di akhir zaman banyak umatku yang tak mau sholat, banyak umatku yang tak pakai jilbab, banyak umatku yang tak mau ngaji, banyak umatku juga LGBT, banyak umatku melakukan dosa, melakukan maksiat. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jangan Engkau hukum mereka ya Allah seperti umat-umat terdahulu, karena aku sayang dengan mereka ya Allah. Apa kata Allah? Ku kabulkan doamu ya Muhammad. Ku kabulkan doamu ya Muhammad. Apabila umatmu nanti melakukan dosa, maka akan kutahan azabku sampai mereka bertobat. Sampai kapan? Kata malaikat Jibril, 1 tahun sebelum mereka meninggal, Allah masih menerima tobatnya. Tapi kalau lewat dari itu, mereka tetap akan dihukum. Apa kata Rasulullah? Terlalu cepat wahai Jibril. Minta tahan lagi sama Allah. Kalau begitu 1 bulan sebelum mereka meninggal, masih terlalu cepat wahai Jibril. Belum tentu 1 bulan sebelum mereka meninggal mereka tobat. Kalau begitu 1 minggu sebelum mereka meninggal, ketika mereka bertobat, Allah akan ampunkan semua dosa mereka hidup selama hidup mereka. 7 hari sebelum mereka meninggal, masih terlalu cepat wahai Jibril. Belum tentu mereka tobat. Kalau begitu 1 hari sebelum mereka meninggal dan mereka bertobat ketika puluhan tahun mereka melakukan dosa, maka Allah tetap terima semua tobatnya. Allah masih tunggu tobat mereka sampai 1 hari sebelum mereka meninggal. Apa kata Rasulullah? Masih terlalu cepat wahai Jibril. Kalau begitu, Allah akan menunggu taubat kita sampai ajal sudah di kerongkongan antara naik dan turun, naik dan turun. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dan kita bertobat, maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Itu khusus umatnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sayangnya Nabi dengan kita. Kalau bukan karena doanya Rasulullah SAW, kalau bukan karena kita ini umatnya Rasulullah SAW, sekali buat dosa langsung dihukum sama Allah, tak ditunggu tobatnya, mau jadi apa sekarang kita? Coba satu sajalah dosa mata kita. Kalaulah sekali mata dia melakukan dosa, nonton film-film tak benar, ngelihat perempuan, langsung diazab sama Allah saat itu juga, mau jadi apa? Bisa melihat tak kita semua di sini? Habis kita. Kalau sekali kita telinga kita buat dosa, kita dengar gosip, gibahkan orang, dengar aib kawan kita dan kita suka, dan langsung saat itu Allah azab, bisa dengar kita hari ini? Mulut kita nih. Sekali ya kita ngomong tak benar, fitnah orang, gibah, nyakitkan hati orang, bohong, dusta, sekali ini langsung Allah azab, bisa ngomong tak kita? Kenapa hari ini masih bisa melihat, masih bisa dengar, masih bisa ngomong? Karena Allah menahan azabnya untuk kita. Karena siapa? Karena Rasulullah SAW. Karena doanya Nabi Muhammad SAW yang mendoakan kita, maka ditahan azab kita sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai ditunggu tobatnya kita, sampai di kerongkongan. Allah masih nunggu. Kenapa? Karena kita adalah umat yang terbaik, umat yang paling istimewa. Bahkan ketika itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, siapakah yang paling hebat, generasi yang paling hebat keimanannya? Kata sahabat, kami ya Rasulullah. Bukan. Kata sahabat, malaikat ya Rasulullah yang paling hebat keimanannya, paling menakjubkan keimanannya. Apa kata Rasulullah? Bukan. Kalau malaikat wajar beriman karena langsung melihat Allah. Tak mungkin malaikat tak beriman. Paham tak? Bahasanya ya biasa ya kalau malaikat beriman. Tapi orang ini nih hebat sekali keimanannya, yang harusnya mereka bisa tak beriman gitu. Kalau begitu yang paling hebat keimanannya para nabi. Kata Nabi, bukan. Kalau nabi wajar beriman karena langsung menerima wahyu dari Allah. Tak mungkin ada nabi tak beriman. Kalau begitu Rasulullah mengatakan, siapa yang paling hebat keimanannya? Kami para sahabat yang paling hebat keimanannya. Kata Nabi, bukan. Kalian wajar beriman karena kalian langsung melihat aku dan kalian beriman kepada aku. Sahabat bertanya, terus siapa yang paling hebat keimanannya? Mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka begitu cinta kepada aku. Mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka begitu beriman kepada aku. Mereka yakin kepada aku. Mereka yang tidak pernah duduk bersamaku,
tapi mereka membelaku sebagaimana kalian membelaku hari ini. Mereka yang hanya mendengar namaku saja, tapi mereka bisa bergetar hati dan meneteskan air mata. Mereka yang paling menakjubkan keimanannya. Dan apa kata Nabi? Aku rindu bertemu dengan mereka. Aku rindu bertemu dengan mereka. Nabi pengen ketemu dengan kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bertemu dengan mereka sedangkan engkau tidak pernah melihat mereka? Nanti di hari kiamat, bisa tidak kalian membedakan kuda-kuda di antara kuda warna hitam, ada kuda yang berwarna putih? Bisa tidak kalian membedakannya? Bisa ya Rasulullah. Seperti itulah aku membedakan umatku. Nanti di hari kiamat, semua orang akan berwajah hitam legam, kecuali umatku. Mereka akan putih, bersih, bersinar karena cahaya wudhu yang selalu mereka jaga. Mereka selalu sholat dan cahaya Quran yang selalu mereka baca. Mereka akan bercahaya. Dan aku akan memanggil mereka di Telaga Al-Kautsar untuk meminum air dari Telaga Al-Kautsar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga itu kita semuanya yang akan berkumpul bersama Rasulullah SAW yang selalu merindukan kita. Pertanyaannya, kenapa kita malah merindukan orang yang kenal sama kita pun enggak? Kenapa kita begitu ngefans, begitu mengidolakan orang-orang yang tidak bisa dapat membawa syafaat untuk kita? Kenapa kita tidak begitu cinta kepada Rasulullah SAW? Maka kata Rasulullah SAW, kalau memang di surah ketiga ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau memang kalian benar-benar cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, maka ikutilah aku. Apa kata Nabi? Sebelum Nabi meninggal, Nabi hanya tinggalkan dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang kalian benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, maka cintailah Al-Quran. Seberapa besar cinta kalian kepada Al-Quran, sebesar itulah cinta kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka bohong orang yang mengatakan cinta Allah dan Rasul, tapi Quran tak pernah dibuka sama sekali. Cintanya palsu, cintanya bohong. Maka mulai sekarang dekatlah dengan Al-Quran. Maka insya Allah Allah akan memuliakan kita dan menjadikan kita generasi yang terbaik. Insya Allah. Siapa? Alhamdulillah. Sekarang mau enggak mulai dekat dengan Quran? Mau enggak? Sekarang saya tanya, siapa yang mau jadi penghafal Quran? Yang mau jadi saja, yang mau jadi penghafal Quran. Bukan tanya bisa atau enggak, yang mau saja jadi penghafal Quran 30 juz. Mau loh ya, ini didoakan malaikat loh. Kita tahu kemampuan kita enggak bisa, enggak apa-apa. Kan yang mau, bukan yang bisa. Mau enggak? Ini didoakan malaikat ini. Semoga semua yang angkat tangan bisa jadi penghafal Quran 30 juz. Amin. Apakah hanya dengan angkat tangan dan amin kita bisa jadi penghafal Quran 30 juz? Keluar dari masjid jadi penghafal Quran semua. Walaupun itu bisa, tapi ya, kalau jadi penghafal Quran keluar dari ini jadi syirik nanti deh. Hebat ya. Apakah bisa dengan angkat tangan dan amin saja? Maka butuh keseriusan dan bukti kata Allah. Betul-betul enggak kita ini bisa jadi penghafal Quran? Mau jadi penghafal Quran? Sekarang saya tanya, bisa enggak hafal Quran? Bolak-balik nomor ayat artinya mudah atau sulit? Oke, coba kita tes lah, kita coba. Sekarang saya tanya, sudah hafal Al-Fatihah belum? Al-Fatihah. Yang hafal dapat duit, dapat duit. Sini, dapat duit yang hafal Al-Fatihah, dapat duit. Hafal enggak? Allah hafal. Sini. Dua ya, ada tiga. Dah. Hafal dah Al-Fatihah? Hafal dah? Hafal dah Al-Fatihah? Hafal duit nih. Tapi kalau tak bisa tak jadi ya? Semuanya juga nih hafal dah Al-Fatihah? Oke, langsung cepat ya. Bacakan ayat 5. Al-Fatihah ayat 5. Tak jadi. Ayat 5. Itu ayat 6. Ayat 5 cepat, ayat 5. Yang lain ayat 5. Iya karena nasta'in. Yang lain pun pelongo-pelongo. Ulangi lagi Al-Fatihah lagi lah. Ayat 4.
karena udah jadi bagi 5 ya. Bagi 5 nih ya. Nah, bagi 5. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nanti jajan. Lupa deh, kena ada duit lupa dia. Bagi itu 5 tuh. Al-Fatihah ayat 4 ya tuh. Berapa juz Al-Fatihah tuh? Berapa lembar? Berapa halaman? Ya Allah, mana ada? Setengah halaman pun ada. Dibaca 17 kali tanya ayat 4 susah. Sulit itu ngapal sama nomor ayat. Sekarang kita coba. Ternyata mudah kalau kita tahu rahasianya. Mau nggak bisa ngapal Quran sama ayatnya? Kita coba buka surah Al-Anfal surah ke-8. Buka surah Al-Anfal surah ke-8, semuanya buka. Kayak gini loh. Sini, gimana Bang Topik dan nih sini. Dah buka surah Al-Anfal. Dah di situ ada 75 ayat, setengah juz, 10 halaman, 5 lembar. Sekarang coba yang pegang Quran ya, jangan nak coba yang pegang Quran sebutkan nomor ayat berapa saja. Kayak tadi 4, 5, sebutkan berapa saja. Sambil lihat Qurannya 13. Oke, bacakan 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Kalau di Quran posisinya sebelah mana? Sebelah kiri, halaman 178. Halaman 178 di sebelah kiri di tengah, betul enggak? Ya pegang Quran betul enggak? Takbir. Mau enggak segitu? Nomor berapa lagi coba? Sebutkan. Sebelah ada pegang Quran dah. Nak ngecek. Yang pegang Quran. 22, oke bacakan. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukm walladzina la ya'qilun. Posisinya di mana? Halaman 179 kanan tengah. Di sebelah kanan tengah, betul enggak? Takbir. Betul ada lihat Quran dah. Kancing tuh ada buka. Dah, oke. Dah, takbir. Mau enggak bisa ngapal Quran kayak gini? Enggak bisa cuma mau amin. Jadi bisa kayak gitu. Harus serius belajar. Caranya, belajar rahasianya. Insya Allah semuanya bisa. Tadi Bang Taufik nih bukan anak-anak pintar, anak dari pondok, anak dari mana? Main game Mobile Legend tiap hari. Tiap hari main game Mobile Legend. Setelah tahu rahasia ngapal Quran, bisa hafal Quran kayak gitu. Semuanya bisa. Mau? Makanya semuanya kita tak bisa sekarang, udah jam 9 malam. Akan kita bongkar semua rahasia, semua metode hafal Quran di seminar semua bisa hafal Quran. Bawa sini itunya. Bannernya sama tiketnya mana? Kira-kira bayar berapa lah tuh kalau bisa kayak gitu tuh? Mahal enggak tuh bisa kayak gitu tuh? Mahalnya berapa? Tak ada batas, saking tak ada batas tak mau bayar. 10 juta. Mahal dunia akhirat dapat kayak gitu itu. Sekolah saja, kuliah yang tak dibawa sampai mati kita bayar puluhan juta, betul lah? Ini untuk hafal Quran kayak gini, ini puluhan juta pun tak ada bayar, kita tak ada duitnya, biar mahal. Nah, ikut seminar semua bisa hafal Quran, bayarnya satu orang 5 juta. Beda-beda. 5 juta. Nah, betul ya? Di bank siapa? Apa? Ustaz ya terkira nanya. Nah. 5 juta bayarnya. Mau ikut tak? Bilang lah Pak mau jadi penghafal Quran nih itu. Bisa. Karena kita nyewa hotel di ballroom hotel, dapat snack hotel udah berapa deh tuh? Plus dapat ilmu dari rahasia semuanya. Maka semuanya satu tiketnya 5 juta. Wah, mahal lah. Iyalah bisa ngapal Quran. Kuliah yang puluhan juta. Tapi khusus malam hari ini untuk semuanya. Itulah kalau udah untuk Quran mahal. Untuk kuliah puluhan juta mahal. Ikut, tak usah pakai duit. Nah, bisa tak begini? Ya. Bukan di sini. Besok pagi. Oh, kalau berenang. Sambil berenang. Mana? Sambil menyelam minum air. Harganya cuma 100.000 saja. Mau enggak 100.000?
mahal. 7.000 mahal. 100.000 udah dapat semua. Kita mau kalau ibu dah ibu. Dah datang ya, datang asal bisa datang. Udah lah, capek ngurus kita nih. Kita pun latihan enggak? Kita pun latihan lagi. Mahal. Apa tadi tuh? Ah, lain mahal. 10.000. Udahlah. 100.000 saja. Ya, 100.000. Wah, masih mahal lagi. Tak kecil pun boleh jadi 10.000. Itu 100. Bilang bapak mau ikut ini apa? Nak jadi penghafal Quran gitu. Tak boleh. Tapi udahlah, khusus malam hari ini di Masjid As-Salam cukup 75.000 saja. Nah, 75.000 masih mahal lagi? Masih. Nah, jadi ada 3 tipe orang. Yang pertama ada duit langsung bayar 75.000. Tipe yang kedua tak berduit. Yang tak berduit doa sama Allah, minta, ya Allah pengen berangkat ya Allah. Yang pengen berangkat tak ada duit ya Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Tipe yang ketiga, dia punya banyak duit dan pengen bayarkan orang. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan orang pada kebaikan, dia fasilitasi orang pada kebaikan, maka dia dapat pahala yang sama. Bayangkan, kita belikan orang 2 tiket. Dan 2 orang ini, dia serius pengen hafal Quran, dan dia jadi penghafal Quran, maka setiap bacaan hafalan Qurannya akan ngalir pahalanya ke kita. Cuma 75.000 bayarkan orang saja. Maka yang ketiga. Nah, kita mau jadi yang pertama, kedua, ketiga. Dan insya Allah di seminar ini akan ada door prize tabungan umroh. Jadi dapat bisa berangkat umroh ikut seminar ini insya Allah. Mau ikut nggak? Hari Minggu, hari Ahad di Kubu Resort insya Allah. Nah, sekarang kita tanya nih. Mau jadi ustadz insya Allah. Amin. Semoga bisa jadi ustadz di penghafal Quran. Ya. Nah, saya tanya di Masjid As-Salam, ada nggak yang mau bayarkan orang dulu nih? Yang kira-kira pengen dapat pahala menghafal Quran. Saya bayarkan 1 orang ustaz. Saya bayarkan 2 orang. Ada nggak? Katakan. Mau bayarkan berapa orang? 1 ente, 1 bayarkan. Ente udah punya belum? Ini mau bayarkan 1 orang lagi. Takbir. Iya, tapi mau belikan orang 1 dah nih. Belikan orang 1. Udah punya ente sendiri udah. Hari ini? Oh, ini untuk orang ya, berarti belikan 1. Ada dapat 1 nih yang tak berduit nih. Bisa dapat 1. Betul lah? Ayo lah, habis inilah bayarnya. Ini kan masih tanya. Ada lagi yang mau bayarkan? Bayarkan berapa kak? 1 orang lagi yang mau bayarkan. Takbir. Ada lagi? Ente bayarkan berapa orang? Bayarkan 1 orang lagi. Insya Allah. Bayarkan lah yang tak berduit nih. Dikabulkan Allah kan langsung kan? Ada kan? Apa yang langsung nih? Yang tak berduit. Ada lagi yang mau bayarkan? Betul sedikit ente. Duit tuh dibelikan skin FF ya terus. Ada lagi? Ada yang mau bayarkan lagi? Nah ya, ini tiket sisa sedikit. Ini 3 orang tadi, insya Allah sudah dibayarkan. Yang benar-benar tak ada duit. Tapi kalau ada duit, masih ngambil tiket ini, semoga hidupnya miskin. Pokoknya gitulah dia, doa baik-baik. Semoga kita banyak duit. Amin. Allah tahu yang benar-benar tak berduit pengen berangkat sama yang ada duit tapi disimpan duitnya. Ini tak boleh. Ini benar-benar orang yang tak punya duit boleh ambil sama panitia nanti di luar. Yang benar-benar sekali pengen berangkat tapi lagi tidak ada rezeki. Nah, yang lain yang ada uang langsung beli sekarang, selamatkan karena hari ini sudah hari terakhir 75.000 sampai besok nanti di gedungnya 100.000 semuanya. Ya langsung amankan tiketnya, ya nggak nyampe tinggal berapa lagi tiketnya, nggak banyak lagi, ya. Nah, insya Allah ajak lagi kawannya, belikan tetangganya, orang tuanya semuanya belikan. Insya Allah berangkat di seminar semua bisa hafal Quran, insya Allah. Sip ya? Oke, alhamdulillah itu saja. Sampai jumpa di seminar semua bisa hafal Quran. Ya di hari Ahad. Hari Minggu jam 7 pagi di Kubu Resort, ya. Langsung amankan tiketnya di luar, nanti abang-abang akan buka standnya, ya. Dan ini jarang sekali kita adakan di Pontianak. Insya Allah semuanya bisa hafal Quran, karena kita akan bahas tuntas rahasia menghafal Quran. Langsung praktek di tempat. Kita buktikan 5 menit bisa langsung hafal Quran, 3 baris beserta nomor ayat, artinya semuanya bisa. Buktikan nanti di seminar. Insya Allah. Oke, itu saja bisa sampaikan, ditutup. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.